Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga jumlahnya, yang tak akan pernah bisa dihitung oleh seorang hamba. Sepandai apapun dia berhitung, sepandai apapun dia matematika, tidak akan bisa pernah menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat tersebut. Senantiasa kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat nikmat Allah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Bagian dari mengingat Allah yaitu mengingat nikmat-nikmatnya, mengingat karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang hendaknya kita senantiasa untuk mengingat-ingatnya, yaitu nikmat sunnah dan nikmat Islam dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, di antara nikmat juga yang tidak kalah besarnya, yang tidak kalah agungnya juga adalah nikmat kita berada di situasi yang kondusif, situasi yang aman, yang nyaman, di mana kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan nyaman, dengan tenang. Kita bekerja dengan tenang, kita ibadah dengan tenang, ya, kita menuntut ilmu dengan tenang, ya, kita berkumpul dengan sanak famili keluarga kita dengan aman dan tenang. Maka hendaknya nikmat ini harus kita ingat, ya, dan kita bersyukur, ya, kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus hendaknya kita senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sunnah
yang diajarkan oleh syariat Nabi kita yang mulia, syariat agama kita yang mulia ini, terutama kita sekarang ini dalam kondisi yang aman, nyaman, tentram, adalah kita banyak-banyak berdoa. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana insyaallah yang akan kita sampaikan ya nanti di sini ada penjelasannya. Kemudian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur dengan apa? Lisan kita. Bersyukur dengan hati kita. Bersyukur dengan anggota badan kita. Bersyukur dengan hati kita artinya kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita banyak-banyak menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita, hendaknya hati kita ini i'tiraf, yang mengakui semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kalian faminallah, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketundukan dan kepatuhan, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur dengan hati. Kemudian syukur lisan dan hati ini akan membuahkan rasa syukur yang lain, yaitu akan terbukti syukur hati dan lisan kita ini terbukti pada anggota badan kita yang dikenal dengan asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan, artinya kita menggunakan tubuh kita ini, badan kita ini, anggota badan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Tashih Ad-Du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau hafizahullah. Al-faslus salis, pasal yang ketiga, fi adillati tashih lid-du'a. Nah, tentang dalil-dalil tashih lid-du'a, yaitu benarnya di dalam kita berdoa, apa saja yang disahihkan, ya, apa saja yang dibenarkan yang terkait dengan doa, ya, terkait dengan doa. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam berdoa dan apa saja yang harus kita hindari, apa saja yang dibolehkan di dalam berdoa tentunya sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Apa saja yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan, ya, terkait dengan doa, tentunya juga ini berkaitan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan hal-hal yang benar berdasarkan sunnah, berdasarkan dalil, ya, dan juga kita dilarang, ya, melakukan hal-hal yang dilarang seputar doa, ini pun juga berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala mengatakan, "Thabata min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawamatuhu ala dzikri wa annahu kana muz'an bis-su'al wa du'a hatta kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi." Beliau mengatakan, telah tetap, telah sabit
Artinya telah ada tetap dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawamatuhu 'ala dzikr, yaitu senantiasanya beliau berzikir. Artinya di dalam hadis banyak beliau menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis bagaimana beliau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa berzikir. Ya, jadi banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan mudawamah, terus menerus, ya, di dalam berzikir kepada Allah. Wa annahu kana muz'an bisu'al, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang gemar di dalam meminta kepada Allah dan berdoa. Dan ini dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang gemar, ya. Artinya gemar itu senang dan sering, terus menerus, banyak meminta. Ya, luwek ngendeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kana yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Nah, ini dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganjurkan agar kita senantiasa banyak berzikir, banyak berdoa. Ya. Dan juga beliau mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau pun gemar dalam meminta kepada Allah, dalam berdoa, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga gemar. Jadi artinya beliau bukan hanya menyuruh saja, memerintahkan saja, namun beliau mengamalkan apa yang beliau perintahkan. Ya, beliau sendiri gemar meminta kepada Allah. Ya, banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah, sampai-sampai tidak lepas satu pun dari keadaan beliau dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyanihi. Setiap keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'limuhu li ummatihi ad-du'a. Dan juga telah tetap dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'limuhu li ummatihi du'a. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada umat ini cara berdoa. Ingat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa niki ibadah. Bahkan beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan doa kepada kita. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa yang benar di dalam doa dan apa yang dilarang di dalam doa. Pasti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana yang sahih, yang sebenarnya kita berdoa kepada Allah, dan apa yang dilarang kita ketika berdoa kepada Allah, itu pasti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, datang kepada beliau seorang Yahudi mengatakan, "Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai-sampai cara qada'ul hajah? Ya. Sampai-sampai cara buang qada'ul hajah diajarkan oleh nabi kalian? Apa kata Salman? Ajal. Iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai-sampai cara kami buang hajat. Artinya apa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau saja ya qada'ul hajah, ya, cara kita buang hajat, kita mau BAB, kita mau kencing, itu saja ada keterangannya, ada adab-adabnya, ada aturannya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak mungkin kalau masalah doa tidak dijelaskan bagaimana kita berdoa, apa yang seharusnya kita lakukan ketika berdoa, apa yang benar dalam doa, apa yang salah, apa yang harus kita dilarang dalam berdoa. Tidak mungkin tidak dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan dijelaskan semuanya. Masalah yang kecil saja dikupas tuntas, apalagi ini masalah yang besar. Masalah doa, ibadah yang paling mulia, ya pasti jelaskan. Makanya dalam hadis, ya telah tetap bagaimana Nabi SAW mengajarkan umatnya di dalam berdoa. Wa talqinuhum iyyahu, dan bagaimana Nabi SAW mentalkin. Apa arti talqin? Apa arti talqin? Membimbing. Ya. Nabi membimbing para sahabat, ya berdoa. Ya, saking apa? Saking pentingnya masalah doa ini Nabi membimbing. Ya, dibimbing para sahabat itu, diajarkan dia perkata-perkata, lafaz-lafaz dalam doa, itu artinya talqin. Saking pentingnya doa itu Nabi mengajar sahabat dengan cara talqin. Ya, ditalqin. Seperti apa? Seperti beliau mengajarkan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Kama fi hadithi ta'limihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi al-istikharata kama yu'allimuhumul Qur'an. Sebagaimana di dalam hadis itu disebutkan Nabi membimbing, mengajarkan para sahabat tentang doa istikharah. Doa meminta pilihan. Ya, apabila seorang dia mengalami kebingungan di antara dua pilihan, dia tahu pilihan, ya dua-duanya bagus, ya dia bingung mau pilih yang mana perkara ini, maka disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kita untuk melakukan salat istikharah, dan di situ diajarkan kita doa meminta pilihan, dan Nabi mentalkin, membimbing para sahabat, mara aku mengajar Al-Quran, ya ditalkin para sahabat. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Kemudian wa haditsu ta'limi sallallahu li ashabihi lil isti'adzah min arba'. Dan juga hadis yang lain menyebutkan saking pentingnya doa, Nabi juga mentalkin, membimbing para sahabat, yaitu meminta perlindungan dari 4 perkara. Kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan surat-surat dalam Al-Qur'an, membimbing para sahabat, demikian juga Nabi membimbing para sahabat dalam masalah doa, berlindung dari 4 perkara di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, keteng-keteng si Nabi dibimbing sahabat itu. Ya, saking pentingnya doa ini, diajarkan sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, begini, saking pentingnya doa itu. Agar apa? Agar para sahabat tahu, agar kita sebagai umatnya tahu, oh begini doa yang benar dari Nabi, ini doa yang sahih dari Nabi, begini yang tidak boleh dalam berdoa, ini yang tidak sahih dari Nabi, tahu kita. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian wa bijanibi hadza dallat ayatul Qur'an. Wa bijanibi hadza dallat ayatul Qur'anil azim. Maka dari sisi lain juga Al-Qur'an juga menjelaskan, ya, Al-Qur'anul azim, Al-Qur'an yang agung ini juga menjelaskan, ya, wa ahadisun Nabiil Karim sallallahu alaihi wasallam ala himayati hadhil ibadah al-azimah minal ghalat. Ya. Di sisi yang lain Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan kepada kita semua
bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini juga menjaga ibadah ini dari kerancauan. Artinya demikian. Di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat, mentalkin para sahabat cara berdoa, doa yang benar ditalkin, diajarkan kepada para sahabat, maka di dalam Al-Quran juga dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi yang lainnya menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana agar ibadah ini, maksudnya berdoa dan berzikir ini, ya, terjaga dari kerancauan, kesalahan. Ya, Al-Quran dan hadis menjelaskan juga bagaimana ketika kita berdoa dan berzikir ini tidak mengalami kerancauan dan kesalahan. Wal i'tida, ya, dan juga bagaimana agar kita tidak melampaui batas di dalam apa? Berdoa dan berzikir. Ya. Faja'an nahyu an hajrid du'a mutlaqan. Maka oleh karena itulah datanglah larangan dari kita meninggalkan doa secara mutlak. Nah, ini salah satunya, yaitu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita dilarang untuk meninggalkan doa secara mutlak. Ndik tekanggung, ndik berdoa. Ya. Maka harus kita sering-sering berdoa. Ya, karena apa? Dalam hadis disebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah akan murka kepada dia. Artinya apa? Kalau Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita agar kita jangan meninggalkan doa, berarti kebalikannya termasuk suatu kesalahan di dalam berdoa apabila kita meninggalkan doa. Ya. Nah, maksudnya termasuk kesalahan ketika kita meninggalkan doa. Makanya oleh karena itu Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita jangan sampai kita meninggalkan doa. Karena apa? Karena meninggalkan doa adalah sesuatu yang dilarang. Nah, wa an hajrihi hal raha. Nah, ini bagaimana kita katakan tadi. Dan kita tidak boleh meninggalkan doa ini dalam keadaan kita roho, senang, nyaman, aman, tentram, damai. Jangan tinggalkan doa jamaah dirahmati Allah. Terutama ketika kita dalam keadaan bahagia, senang, aman ini. Ya. Kita justru dianjurkan bagi kita yang aman, ya, bagi kita yang nyaman, tentram, damai, tidak ada gangguan, disunnahkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Ya, doakan saudara-saudara kita yang mereka ditimpa musibah. Doakan kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negaranya dihancurkan. Ya. Doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, Palestina dan yang lainnya, ya, agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran. Ya. Nah, ini tugas kita jemaah yang dirahmati Allah. Tugas kita yang dalam keadaan aman banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau senang, ketika engkau lapang, ketika engkau aman, nyaman. Luwek-luwek ingat Allah dengan berdoa, ya'rifka fi siddah, maka Allah akan ingat padamu ketika kamu susah. Ya, ketika kau sengsara, ya, ketika kamu dalam keadaan gelisah, ketakutan, maka Allah akan mengingat kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, kita yang aman, negara kita yang aman ini, dan mudah-mudahan terus diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tugas kita teluik-luik berdoa. Ya, luik-luik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil kasali fil mas'alati wat talab. Dan kita dilarang juga untuk apa?
malas dalam meminta. Dilarang kita malas berdoa, malas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk larangan dalam doa, malas berdoa. Ya. Malas berdoa ini dilarang. Wa idza da'al muslim rabbahu. Ya. Apabila seorang muslim berdoa kepada Tuhannya, nah, maka kita dianjurkan jangan sampai kita malas-malas berdoa. Ya, angkat tangan kita di waktu-waktu yang mustajab. Banyak waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, namun kita lalai. Waktu antara adzan dan iqamat banyak kita lalaikan. Ya. Ini waktu yang mustajab, kita gunakan untuk berdoa. Terkadang sebagian kita lebih asik ngobrol di parkiran, ngobrol ini, ngobrol itu, padahal itu waktu mustajab untuk berdoa. Tidak kita masuk ke masjid, ya, mengangkat tangan kita minta kepada Allah. Ini waktu-waktu yang banyak kita lalaikan. Ya. Fahuwa manhiyun al-i'tida, dan juga kita dilarang dalam berdoa itu i'tida, melampaui batas dalam berdoa. Nah, kemudian faja'an nahyu 'anil i'tida fid du'a mutlaqan, maka datanglah juga larangan melampaui batas di dalam berdoa secara mutlak. Ada larangan secara mutlak kita i'tida, ya, melampaui batas di dalam kita berdoa. Nah, dan sudah kita jelaskan, ya, termasuk i'tida dalam doa itu ada dua. Melampaui batas dalam berdoa itu apa? Yaitu pertama, melampaui batas dalam masalah lafaz-lafaznya. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, melampaui batas dalam setiap doa. Nah, wal udwan fi du'a ala qismain. Jadi melampaui batas dalam masalah doa itu adalah kita dalam masalah lafadznya. Maka itu tidak diperbolehkan. Secara mutlak ada keterangannya, ya, kita dilarang berdoa melampaui batas. Kemudian wa minhun nahyu an du'ai ghairillah. Dan di antara larangan dalam masalah doa adalah apa? Berdoa kepada selain Allah. Ini juga larangan. Kemudian wa an du'ail mar'i ala nafsi. Ya. Dan juga yang dilarang dalam masalah doa bahwasanya seseorang mendoakan keburukan terhadap dirinya. Tidak boleh. Wa an talabi ta'jilil 'uqubah fid dunya, atau dia berdoa agar segera diturunkan hukuman di dunia, dipercepat hukumannya di dunia, maka ini juga tidak doa yang tidak diperbolehkan, tidak boleh dalam masalah doa. Kemudian wa du'a ala ghairihi zulman, atau mendoakan kepada orang lain dengan kezaliman, maka ini juga tidak diperbolehkan. Wa an ta'liqihi, kemudian wa antahjurud du'a, ya, melampaui batas dalam masalah doa. Wa an raf'is saut bihi, atau terlalu berlebihan mengangkat suara di dalam berdoa. Ini dia apa namanya? Hal-hal yang di mana Al-Qur'an dan Sunnah berperan mengingatkan kita agar kita menjaga doa dan zikir kita ini jangan sampai dalam kerancuan. Maka dijelaskan kepada kita ini tidak boleh dalam berdoa. Hal ini tidak boleh. Jadi banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam doa dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan waja'an nahyu 'anil ghalati fi alfadhid du'a khurujan 'anil warid, dan juga telah datang larangan, ya, waja'an nahyu 'anil ghalat, yaitu datang larangan tentang apa? Kekeliruan dalam lafaz-lafaz doa yang keluar dari syariat, Kita menggunakan doa-doa, ya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz-lafaznya tidak dikenal, tidak ada dalam syariat. Ya. Wan nahyu
anit tafsil fid du'a. Ya. Dan juga kita dilarang ya untuk bertele-tele dalam masalah doa. Tidak boleh kita bertele-tele dalam masalah doa itu. Kalau bahasa sasaknya terlalu lemes dalam berdoa tidak boleh. Ya. Wa anil istijali bihi qabla istiftahihi bil hamdi wath thana. Dan juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita istijal, terburu-buru di dalam berdoa sebelum kita membuka doa kita itu dengan alhamd, pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Allah. Jadi doa itu harus dibuka dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sanjungan-sanjungan yang lain kepada Allah. Jangan langsung ke inti doa. Ya, harus dibuka. Kita tidak boleh istijal, terburu-buru dalam masalah doa. Ya. Kemudian wa an istibta'il ijabah wa istihsarid da'i. Ya. Dan juga tidak boleh kita terlalu lamban dalam masalah doa. Ya. Lelet, ya, lamban dalam berdoa. Ya. Dan merasa malas dalam berdoa. Kemudian wa an raf'ihi bisrahi halid du'a, dan mengangkat wa an raf'ihi basaruhu halid du'a, dan mengangkat pandangannya ketika dia berdoa fis shalah, di dalam salat. Ya. Enggak boleh kita mengangkat pandangan kita yang dongak ya ketika salat, ketika berdoa, itu tidak boleh. Wa anid du'a bi dhuhuril kaffain, atau berdoa dengan mengangkat tangan ini, tapi ini berdoa dengan begini tidak boleh. Ini punggung telapak tangan menghadap ke atas, tidak boleh. Ya, dilarang. Ya. Kita berdoa sampai mengangkat tangan, ini punggungnya menghadap ke atas. Ya. Wa anil isyarati fihi bi usbu'ain, atau berisyarat ya dengan kedua tangan, ya dua telunjuk dalam berdoa. Tidak boleh. Nah, wa min wadha'ifil muslimina li hirasati hadzal din, maka merupakan tanggung jawab kaum muslimin untuk menjaga agama ini, qiyamus sahabat radhiyallahu anhum faman ba'dahum, maka para sahabat radhiyallahu anhum dan juga orang-orang setelah mereka ya mengingatkan tentang larangan-larangan berlebih-lebihan di dalam berzikir dan berdoa. Ya. Jadi untuk memberikan sebagai tanggung jawab kaum muslimin terhadap agama kita yang mulia ini, menjaga agama yang mulia ini, maka para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka, ulama-ulama setelah mereka berusaha menjelaskan kepada umat ini, ya, mengingatkan kita, melarang kita dari kita melampaui batas dalam berzikir dan berdoa. Ya. Maka oleh karena itu disebutkan beberapa hal yang berkaitan tentang masalah larangan-larangan seputar doa. Nah, kemudian beliau mengatakan an-nahyu anil ijtima' lid-du'a, ya, dilarang orang untuk berkumpul untuk berdoa. Wa ni tasbihi bil hasa, kemudian bertasbih dengan menggunakan biji-biji kerikil. Ya. Sebagaimana dahulu ada orang-orang kumpul di Masjid Kufah, ya, maka didatangi oleh sahabat mengingatkan mereka, menegur mereka, di mana mereka pada waktu itu sedang melakukan kumpul-kumpul berzikir, ya, sabbihu mi'a, ya, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, dihitung dengan batu-batu. Hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka datanglah sahabat kepada mereka mengingatkan mereka, betapa cepatnya kalian hancur wahai umat Nabi Muhammad SAW. Padahal ya, para sahabat masih banyak yang masih hidup. Artinya kalian bertanya kepada para sahabat, ya, diingatkan, ditegur mereka. Kemudian tokoh mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Ya, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak inginkan, ya, dengan ini kecuali kebaikan. Maka beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairin yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, wa anil qiyam lid du'a ila ghairi dzalika mimma yufidu ahamiyata hadzal kitab
wa annahu laisa bid'an fil bab. Kemudian mengatakan disebutkan larangan-larangan ini bukan tujuan untuk menganggap itu bid'ah, tidak. Wa anna minan nushi lil muslimin, tapi ini merupakan nasihat, peringatan bagi kaum muslimin, kata Syekh yang menulis kitab ini. Ya, beliau ingin menasihati umat. Beliau menulis buku ini, kitab ini tujuannya ingin menasihati kaum muslimin, bukan membid'ah-bid'ahkan, bukan. Ya, inti tujuannya adalah mengingatkan kaum muslimin agar mereka beribadah kepada Allah, terutama zikir dan doa ini dengan hal yang disunnahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya beliau mengarang buku ini untuk mengingatkan, saling menasihati. Wa hirasat hadzal din, dan tujuannya untuk menjaga agama ini. Al-qiyam biwajibi hadhil wadhifah, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tanggung jawab ini, fit tanbih ala ma lahiqa hadhil ibadah al-azimah, sebagai peringatan ya yang berkaitan dengan ibadah yang agung ini, yaitu zikir dan doa, minal ghalat wal i'tida, ya peringatan bagi kaum muslimin terkait zikir dan doa agar mereka jauh dari ghalat, yaitu kesalahan-kesalahan, wal i'tida, melampaui batas, hatta yaqumul muslimun bihadil ibadah khalisatan min saubil ihdath wal bidah. Agar apa? Agar kaum muslimin mereka di dalam beribadah, melakukan ibadah ini, maksudnya zikir dan doa ini, mereka jauh dari perbuatan-perbuatan yang baru, jauh dari perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Jadi intinya tujuan beliau menulis buku ini mengingatkan kita semua kaum muslimin, ya, agar kita kembali, terutama dalam masalah zikir dan doa ini, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak melakukan kesalahan, melampaui batas, kerancuan, sehingga kita selamat dari bid'ah dalam masalah ini. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicontohkan oleh Syekh, disebutkan di sini banyak sekali ya kesalahan-kesalahan yang harus kita ketahui dan harus kita hindari terkait doa dan zikir. Dan insyaallah mungkin kita akan sampaikan pada pengajian kita yang akan datang apa saja kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, semoga ini sedikit muqaddimah dari apa yang ingin beliau sampaikan ini, memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwasanya kita di dalam berdoa dan berzikir harus melakukan sesuatu yang benar. Doa dan zikir ini harus kita amalkan sesuai yang benar, dan kita tinggalkan hal-hal yang dilarang dalam masalah doa dan zikir. Tentunya ini berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita sampaikan apa saja larangan-larangan yang harus kita perhatikan di dalam berdoa dan berzikir. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.